lies about. I know what you Kembali lagi di Inspiratif, Insana Peduli Semangat Kreatif. Ya, hari ini kita kembali dalam YouTube channel ini. Jangan lupa like, comment, and turn on the notification. Dan yang paling penting lagi, jangan lupa subscribe. Hari ini sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ada beberapa hal penting yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, mahasiswaku semua dan semua orang, kita tetap melaksanakan social distancing karena sekarang dalam sejarah kita yang 14 hari di rumah, kita harus sabar, semua aktivitas dilakukan di rumah ya, agar kita bisa mematikan perkembangbiakan daripada virus corona ini tadi. Jadi mahasiswaku, pembelajaran hari ini pembelajaran daring di rumah, tetap semangat ya. Yang pertama, hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah manajemen pasien safety, yaitu terkait dengan infeksi nosokomial. Ada 5 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama jenis organisme parasit, yang kedua adalah kembang biak mikroorganisme, yang ketiga proses penularan penyakit, yang keempat proses infeksi nosokomial, dan yang kelima adalah manajemen infeksi nosokomial. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian daripada infeksi nosokomial itu adalah infeksi yang diderita oleh pasien setelah dirawat 3 kali 24 jam di rumah sakit. Ya, dia kemudian pasien yang akhirnya juga pulang, kemudian terjadi infeksi, yaitu juga termasuk di dalam infeksi nosokomial. Ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan dari 5 poin pembahasan yang penting tadi. Yang pertama adalah jenis organisme parasit. Yang pertama itu ada bakteri dan juga yang kedua itu ada virus ya. Jadi kalian bisa lihat dan baca di sini. Bakteri itu adalah Acinetobacter, yang kedua adalah Bacteroides fragilis, yang ketiga adalah Clostridium difficile. Kemudian untuk virus, ada virus-virus di sini. Di sini ada infeksi yang menyebabkan virus ya. Bisa ditularkan melalui mulut, tangan, saluran pernapasan dan juga saluran fekal oral. Penyakit kronis seperti hepatitis. Nah, ini juga salah satu faktor yang menyebabkan perkembangbiakan jenis organisme parasit ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perkembangbiakan mikroorganisme. Di dalam perkembangan biakan mikroorganisme, di sini ada 6 hal penting ya yang termasuk di dalam perkembangbiakan, yaitu agent. Agent itu adalah berasal dari mikroorganisme itu sendiri, dia berasal dari mana. Kemudian reservoir, ya reservoir tempat agen hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan. Kemudian ada tempat keluar, tempat agen meninggalkan inang. Kemudian ada metode penularannya, bagaimana berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kemudian mulai dari tempat masuk, tempat agen masuk dari mulai awal agen itu tadi hadir ya, sampai nanti ketemu di mana host penjamu atau di mana pasien itu terkena daripada infeksi atau dari bakteri atau virus ini tadi. Proses penularan daripada infeksi nosokomial yaitu yang pertama penularan secara kontak, yang kedua penularan melalui common vehicle, yang ketiga penularan melalui udara dan inhalasi, yang keempat adalah penularan dengan perantara vektor, dan yang kelima penularan melalui makanan dan minuman. Nah, kemudian proses infeksi nosokomial itu adalah bisa melalui lingkungan, kerentanan, ketidaksadaran akan pengendalian infeksi, dan yang keempat adalah penggunaan antibiotik yang berlebihan. Yang kelima, manajemen infeksi dari nosokomial bagi tenaga kesehatan adalah mentaati praktik pencegahan infeksi nosokomial, yaitu kebersihan tangan, kesehatan tangan, penggunaan sarung tangan, yaitu juga harus diperhatikan. Yang kedua, memperhatikan proses dekontaminasi dan juga pencucian peralatan. Yang kelima, meningkatkan keamanan dalam ruang operasi dan beberapa area berisiko tinggi. Kemudian manajemen infeksi nosokomial lainnya yaitu yang pertama pengobatan infeksi, yaitu adanya antibiotik, perawatan luka, sampai dengan pembedahan invasif yang memang harus dilakukan kepada pasien. Kemudian ada beberapa cara ya pencegahan daripada infeksi nosokomial. Nah, mahasiswaku, itu tadi ada beberapa hal yang sudah Ibu jelaskan, memang sangat singkat ya.
Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Di slide PowerPoint Ibu tadi sudah ada di situ nomor-nomor yang bertanda Ibu bold warna merah. Itu adalah tugas yang harus Anda kerjakan dan Anda segera mengumpulkan nanti di komen daripada YouTube channel Ibu ini. Oke, Ibu harap kalian mengerti dan bisa segera menjawab dan mengirimkan jawaban itu tadi ya. Kemudian apabila ada pertanyaan ini Ibu tunggu ya, mulai dari setelah video ini upload sampai dengan sekitar 5 jam Ibu tunggu pertanyaan dan Ibu akan segera menjawab pertanyaan dari kalian. Ibu suka pertanyaan dari kalian ya. Ibu harap banyak yang bertanya dan Ibu juga berharap kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, sampai di sini dulu untuk inspiratifku semua. Jangan lupa lagi like, comment, dan juga subscribe, turn on the notification. Bye-bye.